Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI 4309, kelompok 4, dengan usaha UMKM Bolu Kukus, saya Anissa Julianingrum, dengan rekan saya ada Febrian Hansa Koryal, Rizwin Muhammad Rizkullah, dan Siti Rohmah akan menjelaskan mengenai tugas besar analisis perancangan perusahaan. Latar belakang, bolu kukus merupakan makanan tradisional yang diminati oleh semua kalangan, mudah ditemui di pasaran dan proses pembuatannya dapat dikategorikan mudah. Dari segi kebutuhan dana, untuk produksi juga dapat dikelompokkan pada kategori tidak terlalu mahal. Artinya, produk bolu kukus dapat disimpulkan disukai semua orang, mudah membuatnya dan murah. Bahan-bahan pembuatan bolu kukus terdiri dari tepung terigu, gula halus, baking powder, SP, telur, susu cair, pasta vanila, dan pewarna makanan. Pembuatan bolu kukus berkarakter harus dilukis dulu sebelum dikukus, dan pastikan bolu tidak akan mekar atau pecah. Yang selanjutnya ada aspek pasar. Agar investasi atau bisnis yang akan dijalankan dapat berhasil dengan baik, maka sebelumnya perlu melakukan strategi bersaing yang tepat. Unsur strategi persaingan tersebut adalah menentukan segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar, atau sering disebut dengan STP. Analisis aspek pasar. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi geografis berada di Bandung, Jawa Barat. Segmentasi demografis, yaitu untuk dikonsumsi mulai dari kalangan anak-anak hingga lanjut usia. Segmentasi psikologis dapat dibeli dengan harga yang terjangkau sehingga setiap kalangan bisa membuat produk tersebut. Yang terakhir ada segmentasi perilaku, yaitu dapat memenuhi kebutuhan pangan, dan segmentasi pasar industri, ukuran pelanggan, pengunjung MTC, dan warga sekitar dari perumahan Grand Shell Resident. Lalu selanjutnya ada analisis aspek pasar. Yang kedua itu ada targeting. Nah, dari tabel 1 didapatkan angka rata-rata pengunjung yang dapat memberi informasi mengenai jumlah target pasar di MTC adalah sebagai berikut, itu rata-ratanya sebesar 693. Lalu tabel kedua didapatkan dengan angka rata-rata pengunjung yang dapat memberi informasi mengenai jumlah target pasar di Grand Shell Resident adalah sebanyak 494. Positioning. Untuk menentukan market share, peneliti melakukan pengolahan data kuesioner mengenai minat responden untuk menjadikan Yaya Group sebagai produk utama dalam membeli kue. Kuesioner yang digunakan pada studi ini mengacu pada kuesioner yang digunakan oleh Hotgets dan Kuratko pada tahun 2000. Tabel 3 menjelaskan jumlah responden yang berminat untuk menjadikan Yaya Group produk utama, yaitu tertera pada tabel 3, di mana untuk lokasi MTC, jumlah responden 54 dengan jumlah pemilih 48, sehingga presentasinya 89%, dan pada Grand Sharon Residence, jumlah respondennya 43 dengan jumlah pemilih 38 dengan presentase 88%. Yang selanjutnya ada strategi baruan pasar. Yang pertama ada produk, harga, tempat, dan promosi. Itu semua ada tertera dalam layar. Lalu ada estimasi permintaan. Estimasi permintaan lokasi MTC dengan nilai Q sama dengan 2. Q sama dengan N kali Q kali P. Dan dapat dilihat untuk lokasi MTC ini sebesar 747 juta rupiah setiap tahunnya. Sehingga untuk setiap bulannya memiliki rata-rata 62 juta kurang lebih. Aspek teknis dan operasional. Aspek teknis yang dilakukan dalam analisis kelayakan usaha membahas mengenai lokasi usaha, teknologi yang digunakan seperti peralatan dan mesin-mesin, tenaga kerja yang digunakan, dan terletak dari lantai produksi suatu usaha. Nah, lalu selanjutnya ada pemilihan produk dan teknologi. Untuk kriteria desain itu yang pertama ada faktor fungsional, yaitu UMKM bolu kukus ini memiliki fungsi utama yaitu dapat memenuhi keinginan setiap orang yang menyukai bolu, terutama bolu kukus. Yang kedua ada faktor keandalan, yaitu UMKM bolu kukus andal dalam menjaga kualitas bolu dengan menggunakan bahan-bahan yang terbaik dan berkualitas, sehingga konsumen puas dengan kualitas yang dihasilkan oleh bolu kukus. Yang ketiga ada faktor pemeliharaan, yaitu perusahaan memelihara alat dan bahan yang digunakan untuk menjaga kualitas dari bolu tersebut dan memberikan jaminan uang kembali jika bolu diterima dalam kondisi tidak layak. Yang keempat ada faktor mampu diproduksi, yaitu proses produksi bolu ini sendiri dapat dinilai sangat mudah, namun tak semua orang mempunyai basic atau dasar dalam dunia pembuatan kue atau baking. Lalu selanjutnya ada faktor manusia. Nah, dalam UMKM bolu kukus, sumber daya manusia sangat diperlukan seperti membeli bahan, membuat bolu, pengecekan bolu, pengemas bolu, pengecekan ulang, pengantar bolu kukus, sampai kepada ahli keuangan, produksi, administrasi, hingga pemasaran sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan usaha tersebut. Lalu ada faktor keamanan. Nah, salah satu contoh faktor keamanan pada usaha bisnis bolu kukus adalah penggunaan baking paper untuk seluruh alas bolu, sehingga bolu tidak langsung menyentuh kemasan. Lalu yang terakhir ada faktor disposability, yaitu UMKM bolu kukus ini merupakan produk disposability. Hal tersebut dikarenakan produk dapat dipesan berulang kali oleh customer. Next. Berikutnya pemilihan produk dan teknologi pada metode pengembangan alternatif desain. Terdapat metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan alternatif desain, yaitu metode analitis.
Dengan menggunakan metode analitis, kita dapat mengobservasi dan menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga kita akan lebih mudah untuk melakukan pengembangan produk yang kita miliki. Lalu yang selanjutnya ada perencanaan kapasitas produksi. Yang dapat dikendalikan adalah shift kerja, jam kerja, hari kerja, ukuran porsi makanan, dan jumlah pegawai yang dapat dilihat dari layar. Lalu selanjutnya ada faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama ada performa tenaga kerja, berdasarkan alat masak, ketahanan makanan, dan ketersediaan bahan makanan. Next. Di sini terlihat perancangan proses produksi, di mana di sini ada jadwal produksi. Yang pertama itu ada membuka lowongan tenaga kerja, yang kedua interview calon tenaga kerja, yang ketiga ada penerimaan tenaga kerja, keempat ada meeting bekerja, kelima ada merancang teknis pekerjaan, keenam ada pembelian peralatan, ketujuh ada inspeksi peralatan, dan kedelapan ada open order bulu dan pemesanan bulu. Berikutnya, investasi kebutuhan inventory, estimasi biaya. Di sini didapatkan total investasi kurang lebih Rp1.300.000 dengan total biaya operasional Rp649.000, sehingga totalnya kurang lebih 2 juta. Lalu ada perencanaan fasilitas produksi, seperti terlihat dalam layar. Yang pertama ada pembelian bahan baku, lalu inspeksi, order, close order, lalu ada pembelian peralatan, lalu selanjutnya ada membuat bolu dan packing bolu. Selanjutnya ada kebutuhan, yaitu ada kompor sebanyak 1 unit, panci atau steamer ada 2 unit, mixer 2 unit, mangkok besar 2 unit, mangkok kecil 4 unit, sendok takar 1 unit, spatula 2 unit, blender 1 unit, dan saringan jaring halus 1 unit. Lalu selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja dan desain organisasi produksi. Ini ada produksi, itu kita memerlukan chef sebanyak 3 orang, pembeli bahan sebanyak 1 orang, pegawai packing sebanyak 3 orang, lalu ada kurir sebanyak 2 orang, dan marketing dan finance sebanyak 1 orang. Next. Lalu ada di sini ada desain organisasi produk, dapat terlihat pada layar. Di sini ada CEO UMKM Bulu Kukus, lalu ada kurir, production, dan marketing and finance. Untuk production itu ada bagian packing dan chef. Bisa di next. Berikutnya perencanaan lokasi. Di sini terdapat desain lokasi, lantai produksi, dan desain area kantor. Lalu ada kebutuhan bangunan. Untuk usaha bisnis UMKM Bulu Kukus, dibutuhkan bangunan yang memadai, karena untuk memproduksi bolu kukus juga dibutuhkan bangunan yang rapi dan bersih, sehingga kebersihan makanan tetap terjaga dari bakteri ataupun kuman-kuman. Perencanaan teknologi dan peralatan. Untuk mengembangkan UMKM Bulu Kukus tentu diperlukan adanya pengembangan dari aspek teknologi maupun peralatan yang digunakan oleh perusahaan. Berikut merupakan perencanaan teknologi dan peralatan yang akan dilakukan perusahaan yang diharapkan dapat mengembangkan kualitas usaha bisnis bulu kukus. Untuk aspek peralatan UMKM Bulu Kukus akan mengimprove kualitas peralatan yang digunakan dalam proses produksi bulu kukus. Peralatan yang lebih canggih tentu akan memberikan dampak yang lebih baik dan dapat menunjang kualitas makanan yang dihasilkan. Berikutnya ada aspek finansial yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Rohmah. Lalu di sini ada aspek finansial. Menurut Umar, pada tahun 2009, aspek finansial merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, baik dari investasi awal usaha dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Nah, aspek finansial ini bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisis dana yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Next. Di sini kita ada biaya pemasaran, di mana biaya pemasaran itu ada kebutuhan marketing, mulai dari iklan Instagram, iklan TikTok, brosur, iklan Facebook. Lalu yang selanjutnya ada proyeksi harga dari tahun ke tahun dengan kenaikan biaya sebesar 5%. Next. Di sini ada biaya investasi dengan total pengeluaran sebesar Rp32.355.000. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia. Di sini untuk total keseluruhannya kurang lebih 30 juta untuk pada tahun 2023, lalu pada tahun 2024 kurang lebih 45 juta, pada tahun 2025 kurang lebih 48 juta. Next. Berdasarkan hasil SUP atau SIUP, total cost SIUP yang diperlukan oleh perusahaan yaitu Rp2.730.000. Lalu yang selanjutnya ada total biaya operasional. Dari tahun 2023, total biayanya adalah 356 juta kurang lebih. Lalu 2024, 365 juta. 2025, 375 juta. 2026, 384 juta. Dan 2027, 395 juta. Next. Di sini ada kebutuhan data dengan
Sumber dana ekuitas pemilik 85%, pinjaman bank sebesar 15% dengan total 120.628 kurang lebih. Lalu selanjutnya ada angsuran. Di sini ada tabel perhitungan angsuran per tahunnya. Untuk tahun ke-0 ada sisa hutang itu sebesar kurang lebih 18 juta. Pada tahun pertama itu ada sisa hutangnya itu kurang lebih 9 juta. Lalu angsuran pokoknya itu ada kurang lebih 8 juta. Lalu total beban bunganya itu ada kurang lebih 1 juta. Dan total angsurannya itu kurang lebih 9 juta. Lalu pada tahun kedua kita sisa hutangnya itu pada tahun sisa hutangnya tidak ada, lalu ada angsuran pokok kurang lebih 9 juta, untuk total beban bunganya kurang lebih 400 juta, lalu total angsurannya itu kurang lebih 9 juta. Next. Berikutnya ada RULA. Di sini, pada RULA terdapat EBIT atau Earning Before Interest and Tax, beban bunga, EBT dengan tax 1%, dan EAIT. Dengan pendapatan UMKM, jumlah masyarakat di Indonesia sebanyak kurang lebih 273 juta, dan masyarakat di Bandung 2.400.000 kurang lebihnya. Target pasar 0,5% dengan banyak jiwa 12.200 jiwa. Dan harga penjualan rata-rata adalah Rp55.000, sehingga pendapatan UMKM kurang lebih 671 juta. Lalu yang selanjutnya ada cash flow. Dapat dilihat cash flow-nya ini yang pertama pada tahun ke-0 itu minus 120 juta. Lalu tahun berikutnya menjadi surplus 189 juta. Lalu tahun kedua 224 juta, tahun ketiga 258 juta, tahun keempat 295 juta, dan tahun kelima 336 juta. Next. Selanjutnya di sini ada pemasukan dan pengeluaran atau cash flow, di mana saldo kas akhir di tahun ke-0 itu sebesar 83 juta kurang lebih. Tahun pertama itu 677 juta kurang lebihnya. Terus tahun kedua sebesar 1.300.000.000, tahun ketiganya 2 miliar, tahun keempatnya 2.800.000.000, tahun kelimanya 3.500.000.000. Lalu selanjutnya ada neraca dari CP Arta Bakery. Lalu untuk total aset keseluruhan ini ya sebesar kurang lebih 600 juta, lalu total liabilities-nya kurang lebih 48 juta, untuk total liabilities dan kapitalnya itu sebesar kurang lebih 400 juta 600-an. Next. Oke, berikutnya ada kelayakan investasi, di mana NPV, payback period, dan IRR serta BCR-nya bernilai positif dengan IRR 59% dan BCR 2,6, maka perusahaan dapat dinyatakan layak untuk dibangun. Lalu yang selanjutnya ada analisis risiko. Yang pertama ada risiko operasional sebesar 8%, lalu risiko internal sebesar 18%, total risikonya 26%. Dengan MARR 8% ditambahkan menjadi 34%. Next. Di sini ada analisis sensitivitas, yang mana pada FC itu sebesar 22 juta, untuk VC-nya sebesar 300 juta, dan harga jualnya 51.000. Dan untuk jumlah bolu terjual sebanyak 7.787, dan ini meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Setelah melakukan banyak perhitungan seperti nilai NPV, IRR, BCR, dan juga yang lainnya, dan kita mendapatkan hasil yang positif, maka usaha bolu kukus kami ini layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.